Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Alfia Rashman dengan NIM 2330711024 dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis peraturan kebijakan Disdukcapil di Kota Sukabumi. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak M. Rizal Amirullah. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai analisisnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai Disdukcapil. Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan data kependudukan dan penyelenggaraan pencatatan sipil di Kota Sukabumi. Disdukcapil juga memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, juga mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya ada pengertian kebijakan. Jadi, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok, sektor swasta, serta individu. Nah, kebijakan ini juga berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum itu untuk memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, contohnya seperti itu. Nah, kalau kebijakan itu hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Atau lebih singkatnya, kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mempunyai maksud tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada dasar hukum dari administrasi kependudukan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ini merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada menurut konstitusi, terdapat dalam setiap peraturan daerah termasuk peraturan wali kota harus sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk diakui sebagai warga negara yang sah melalui dokumen kependudukan. Selanjutnya peraturan daerah Kota Sukabumi ini juga merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah Kota Sukabumi. Nah, selanjutnya mengenai prosedur penyusunan kebijakan administrasi kependudukan ini, yang tentu saja yang pertama adalah rasa inisiatif, yaitu usulan dapat berasal dari pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat. Atau juga penyusunan peraturan wali kota ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan regulasi oleh dinas terkait. Dalam hal ini Disdukcapil Kota Sukabumi. Usulan ini juga disampaikan kepada wali kota untuk mendapat persetujuan awal. Nah, selanjutnya selanjutnya penyusunan draft. Nah, draft peraturan ini disusun oleh tim perancang peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu pihak terkaitnya salah satunya ada perwakilan dari dinas atau ada juga dari ahli hukum dan bagian hukum pemerintah daerah. Nah, selanjutnya pembahasan ini, draft peraturan ini dibahas dalam rapat-rapat DPRD dan pemerintah daerah. Nah, dengan ada pembahasan ini juga untuk menghindarkan konflik hukum terjadi. Nah, yang terakhir pengesahan atau penetapan. Nah, jadi setelah disetujui yang ditetapkan oleh wali kota yang diundangkan dalam lembaran daerah, ini menjadikan peraturan tersebut sah dan dapat memiliki kekuatan hukum.
Selanjutnya ada materi muatan mengenai undang-undang administrasi kependudukan ini. Salah satunya terdapat juga yang tentu saja yaitu kedudukan Disdukcapil. Nah, ini untuk menetapkan kedudukan Disdukcapil dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Sukabumi. Selanjutnya ada tugas dan fungsi, yaitu untuk menentukan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Selanjutnya ada struktur organisasi, ini untuk mengatur struktur organisasi Disdukcapil termasuk unit kerja dan jabatan. Dan terakhir ada tata kerja, yaitu untuk menetapkan prosedur kerja dan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil. Nah, selanjutnya ada implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemanfaatan data kependudukan. Yang pertama ada transparansi. Jadi Disdukcapil ini harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Disdukcapil harus bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu Disdukcapil harus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi yang efektif. Nah, yang terakhir ada pemanfaatan data kependudukan. Jadi Disdukcapil ini harus bekerja sama dengan lembaga seperti lembaga Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih terpadu dan efektif. Nah, dengan demikian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan itu merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam mengatur administrasi kependudukan di Indonesia, termasuk di Kota Sukabumi. Nah, selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Prosedur penyusunan yang sistematis, materi muatan yang komprehensif, dan implikasi yang signifikan bagi Disdukcapil Kota Sukabumi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Nah, mungkin cukup sekian aja presentasi saya mengenai analisis peraturan kebijakan Disdukcapil di Kota Sukabumi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.